next bareng-bareng gitu. Di saat orang-orang mager atau misalkan lagi rebahan, tapi aku apresiasi banget sama teman-teman yang udah mau semangat. Ada mana dia Bella? Ternyata di sini. Teh Nadia Bella, aku masih hutang copywriting ya. Aku lagi ngisi dulu kelas webinar nih. Nah, kali ini Teh Citra mau bahas tentang cara gimana sih supaya caranya customer itu nggak nolak kita gitu. Nggak ada penolakan lagi antara emak dan customer gitu. Mungkin ini nggak terlalu beda jauh sama materinya teknik jago closing ya. Cuman di sini aku mau remind aja sama teman-teman, nggak terlalu fokus sama materinya, tapi aku mau ngajak teman-teman untuk mengingatkan lagi nih, ternyata ini nih yang bisa bikin customer tuh nggak pergi dari kita gitu. Tetap stay di kita dan akhirnya closing gitu. Mungkin Mbak Nadia Bella kemarin sempat di WA Marketing ya, sempat kita sharing-sharing juga. Mungkin Mbak Nadia Bella ada sedikit beberapa materi yang udah mana dia pelajari juga di kelas WA Marketing. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah ikutan kelas lain di SBO. Nah, nanti kita akan remind lagi atau kita akan ingat-ingat lagi nih di sini. Dan ada beberapa materi yang akan aku sampaikan juga gitu. Sip. Mungkin udah pada kenal ya Teh Citra siapa gitu. Langsung aku share screen aja Teh Iis. Aku izin share screen ya. Boleh. Tapi Teh Citra coba cek lagi ke teman-teman nih, jaringannya udah stabil belum ya? Oh iya, Katanya boleh di putus-putus. kolom chat aja share kalau misalkan putus-putus gitu ya, suaranya putus-putus atau gambarnya gimana, itu boleh langsung di share. Aman, jelas, alhamdulillah. Boleh lanjut Teh Citra? Siap. Masih loading ya Teh? Nah, udah ada belum? Nah, udah ada. Oke. Nah, sore ini kita akan ngobrol seru. Udah full screen belum Teh Iis? Udah Teh Citra. Nah, udah. Sip. Sore ini kita akan ngobrol seru cara atasi penolakan konsumen. Itu gimana sih sebenarnya supaya konsumen tuh nggak nolak kita dan tetap stay di kita gitu, betah di kita. Nah, karena materinya mungkin akan seru dan aku cuma dikasih waktu 1 jam nih sama Teh Iisnya. Jadi teman-teman boleh catat, boleh dicatat atau boleh difoto atau apapun itu, yang penting ada bekasnya dan nanti kita akan praktek bareng-bareng tentunya supaya upgrade skill bareng-bareng juga gitu. Sip. Nah, pertama aku mau nanya dulu nih, mau sharing dulu, mau tahu dulu, menurut teman-teman, kenapa sih customer itu menolak closing atau nggak jadi order, itu kenapa? Kira-kira alasannya apa sih gitu? Coba di-share dong. Bagi IG-nya Teh Citra dong, nama Instagram aku Citra Dina. Pas Dinanya tuh A-nya 3. Dina A. Kalau teman-teman mau tag boleh banget. Aku feel free banget kalau teman-teman mau tag Citra Dina A-nya 3 ya. Boleh banget teman-teman. Aku senang banget kalau ada yang tag. Oke, kenapa customer menolak closing? Wow, banyak banget. Harga, oke, siap. Butuh nggak butuh? Oke, Matita alasannya diterima sama aku ya. Kenapa customer menolak closing? Keberatan harga. Oke. Ternyata TIS setelah aku lihat-lihat atau aku absen nih ya, aku kumpulkan, ternyata kebanyakan itu karena harganya TIS. Karena harganya katanya. Kalau misalkan karena harga, ada yang masih belum di-mute ya TIS ya? Nah, karena kalau misalkan masalah karena harganya terlalu mahal, itu artinya teman-teman nggak pede sama produknya teman-teman. Karena kalau misalkan ketika customer bilang harga kita mahal, kita justru harus pede. Oh, kalau misalkan mereka nyangka produk kita mahal, artinya produk kita itu berkualitas gitu. Jadi bukan mahal, tapi artinya produk kita itu berkualitas, banyak value-nya, banyak kelebihannya. Dan kenapa kita mengeluarkan harga segitu? Ya karena produknya berkualitas. Dengan harga segitu, produk kita itu worth it gitu untuk dibeli dengan harga segitu gitu. Tapi memang Citra juga aku tidak menyalahkan atau tidak memungkiri karena alasan harga gitu ya, customer menolak itu memang tidak salah. Tapi kita harus samain dulu nih mindsetnya bahwa harga mahal itu berarti artinya produk kitanya yang berkualitas. Jadi nggak ada insecure lagi karena produk aku terlalu mahal di mata customer, enggak. Itu karena produk aku terlalu berkualitas gitu ya, TIS ya. Jadi ya, betul. Terlalu berkualitas, terlalu banyak value-nya, jadi mahal gitu kelihatannya gitu. Sip.
kadang mahal di ongkir teh. Oh iya betul. Nanti kita cek-cek ya materi selanjutnya ada juga tentang ongkir nih. Nah, bisa dibacain sama Teis kali ya supaya lebih seru, kita lebih atraktif gitu ya, lebih interaktif. Coba deh, gimana nih? Closing itu gampang, yang susah itu guenya. Nah, sebenarnya closing itu atau bikin customer transfer itu gampang. Cuman yang susah itu guenya. Kitanya yang jual, kadang dibawa ribet gitu. Customer bilang mahal, kitanya baper. Benar nggak Teis? Ini bukan Benar nyindir tuh. ya, Mak ya. Tapi kalau misalnya ada yang kesindir, boleh deh di chat ke Teh Citra. Teh Citra ngapain nyindir-nyindir aku gitu ya. Tapi ini fakta, karena Citra juga di SBO, misalkan ada customer datang dan bilang terlalu mahal nih misalkan ya, itu kita no baper. Kita harus pede, oh produk kita kan berkualitas, jadi harga segini worth it gitu. Nggak ada yang namanya pas dibilang mahal, jadi insecure gitu ya, jadi menyerah, itu nggak banget gitu. Putus-putus lagi, apakah putus-putus Teh Iis? Kalau di sini sih jelas. Coba teman-teman yang lain. Di Putus-putus Matiwi nggak katanya ya? putus-putus nih. Jelas Jelas. katanya. Oke. Nah, jadi sebenarnya closing atau bikin customer transfer itu gampang banget. Cuman kitanya yang ribet. Nah, gimana caranya supaya kita nggak ribet? Yuk kita cari tahu strategi lainnya, kita cari tahu trik yang lainnya gitu. Nah, nanti di sini akan dibahas, teman-teman. Oke ya, jadi nggak ada lagi ya yang namanya closing ribet, bikin customer transfer itu ribet, nggak ada. Closing itu gampang, kitanya yang ribet. Nah, kitanya yang susah, kitanya yang sulit. Dari kitanya dulu yang diperbaiki. Kalau kata Mbak Muri, dalemannya dulu deh yang diperbaiki, baru kita bisa menyalahkan orang-orang yang di luar gitu. Oke, sip-sip. Kalau misalnya ada yang setuju, mungkin bisa diacungkan tangan. Setuju. Setuju kalau misalnya closing itu gampang. Kita itu bisa dapat orderan gampang banget. Asalkan kitanya yang sejuta katanya. Oke. Cuman kitanya yang ribet, kitanya yang harus diperbaiki gitu. Entah dari segi sistem bisnisnya, segi balas chatnya, itu kan harus banget ya Maya. Oke, next. Nah, ini ada quotes lagi nih Teis ya. Sebelum kita ke materi, kita quotes aja deh. Ini kita nyindir emak-emak dulu deh. Nggak ada Coba aku bacain ya, Teh Citra ya. Bukan nyindir, Mak. Ini bukan nyindir. Sip. Gak ada harga, aku aja deh yang bacain ya, Teis ya. Boleh. Gak ada harga yang kemahalan. Yang ada hanya market yang belum teredukasi. Jadi katanya itu tadi, balik lagi tadi ya, Mak. Kalau misalkan produk itu tuh sebenarnya nggak mahal. Tapi market kitanya, konsumen kitanya yang belum tahu seberapa banyak value atau seberapa banyak keuntungan beli produk kita gitu. Nah, ini nih tugasnya kita sebagai seller atau sebagai penjual yang mengedukasi mereka bahwa ini produk gue tuh worth it kamu beli gitu. Produk aku tuh banyak keuntungannya. Nah, di sini kita yang harus gencerin gitu. Jadi di saat mereka kasih harga, di saat kita kasih harga dan mereka tahu apa keuntungannya, apa value-nya, mereka nggak akan lagi takut untuk closing gitu. Dan nanti sesuai juga dengan target marketnya. Kayak misalkan gini, harganya udah pas banget nih, tapi marketnya nggak pas. Misalkan Madesta Sari ini jualan skincare ke market yang umurnya misalkan di 18 tahun yang benar-benar nggak ngerti sama sekali tentang skincare gitu ya. Nah itu kan nggak nyambung ya. Berarti dibetulkan lagi, diperbaiki lagi sistem target marketnya, disesuaikan lagi. Misalkan produk kita apa, berarti kita harus mencari customer-nya yang umur berapa gitu. Samakan lagi gitu. Kalau produk food gimana Kak? Misalkan produk food gini. Misalkan Madesta Sari ini jualannya frozen food gitu ya, orang-orang yang berarti kan target marketnya orang-orang yang nggak mau ribet masak atau mak-mak yang karir gitu, wanita karir yang nggak mau ribet masak misalkan. Nah berarti kan frozen food ini cocok banget untuk mak-mak yang wanita karir yang tinggal masak aja gitu ya, tinggal goreng. Beda lagi di saat Madesta Sari nawarin frozen food ke mak-mak rumahan gitu, yang emang setiap harinya emang suka masak, itu kan beda ya. Nah di sini kita harus samakan dulu produk kita dengan target marketnya kita gitu teman-teman ya. Misalkan tadi snack ya, snack. Gak semua orang suka snack, jujur. Misalkan ya, Ma Rusti bener gak ya? Gak semua konsumen itu suka snack, jujur. Tapi
anak-anak remaja, anak-anak milenial ini senangnya ngemil gitu kan. Berarti target marketnya Marusti ini anak-anak milenial yang seneng ngemil gitu lah intinya. Karena nggak semua ya emak-emak gitu, misalkan Makku Ratu Ainin suka ngemil nggak? Pasti suka lah ya, suka ngemil ya. Suka Mbak, suka banget. Tapi nggak semua snack suka kan. Nah, artinya kita cari target market yang tentunya orang itu suka dan orang itu mau. Orang itu suka dan orang itu mau dan mampu beli produknya kita gitu. Jadi diperbaiki dulu dari segi target marketnya dulu gitu. Edukasi dulu, nggak bisa langsung, nih lo mau nggak produk gue, kan nggak mungkin gitu ya Maya, tiba-tiba gitu. Nah, siap. Ini belum apa-apa udah ada pertanyaan TI, seru banget ya. Ya Mbak, gimana dengan barang PO yang kadang nggak sesuai dengan time yang sudah ditentukan, jadi kadang kapok tuh CS. Kalau untuk barang PO berarti mungkin agak dilebihin sedikit waktunya ya, misalkan estimasinya di seminggu, tapi kita bilangnya di seminggu lebih dikit deh gitu, karena memang barang PO ini sedikit rentan ya teman-teman ya. Gimana dengan stok di rumah yang banyak Kak? Nah, kalau misalkan stok di rumah, itu sebenarnya berarti barangnya PO atau, enggak ya, enggak PO ya Mbak Anissa ya, langsung ready stock ya. Itu berarti kita benar samain dulu target marketnya gitu. Sesuaikan antara produk kita dan target market. Misalkan stok yang numpuknya itu adalah barangnya apa nih Mbak Anissa? Misalkan fashion ya, berarti target market kita, nah benar kan fashion ya, biasanya fashion. Berarti target market kita remaja dari umur berapa ke berapa itu difokuskan. Misalkan di Instagramnya cari followersnya yang umur segini sampai segini aja difokusin gitu. Jangan kemana-mana gitu jadinya followersnya gitu. Nah, teman-teman, alasan orang membeli produk kita itu 80% karena emosi dan 20% lagi karena logika. Nah, ada yang paham nggak maksudnya 80% emosi dan 20% logika? Coba, aku mau deh teman-teman share di kolom chat maksudnya apa nih 80% emosi, 20% logika itu maksudnya apa? Kalau perhiasan emas Kak gimana? Kalau misalnya perhiasan emas itu berarti bentar, perhiasan emas itu seperti kalung ya. Aku agak ambigu, Thais. Perhiasan Kalung, emas tuh cincin yang gitu kayaknya. berarti kayak lapar mata gitu ya Kak, ordernya bener banget Maica. Emosi bukan karena kebutuhan, oke bisa. Tadi perhiasan emas itu maksudnya kalung cincin ya teman-teman ya. Wow. Oke, baca komennya seru-seru semua ya. Nah, jadi gini teman-teman, 80% emosi itu adalah maksudnya, ini kita berbicara tentang bisnis online ya. Kita bisnisnya online secara chat berarti ya Thais ya. Kalau misalkan offline itu berarti kan emosi itu dari segi komunikasinya, dari ekspresinya. Misalkan Ma Rauzatul datang ke toko emas nih. Tadi diingetin emas, jadi aku pengen nyontohinnya emas ya. Misalkan Ma Rauzatul datang ke toko emas. Nah, ladenin customer-nya dengan ekspresi yang kurang senyum, misalkan ya kurang senyum, atau misalkan kurang bergairah banget lah gitu untuk customer-nya, itu kan berpengaruh banget ya. Nah, maksud emosi di sini secara bisnis online atau secara komunikasi online adalah dari segi copywriting-nya. Nah, apakah copywriting-nya ini bisa bikin emosi customer kitanya jadi wah kepancing nih buat beli gitu ya, kepancing buat bales, atau biasa aja gitu ya, copywriting-nya biasa aja. Nah, arti emosi di sini adalah memainkan perasaannya customer kita gitu. Bisa jadi perasaan penasaran, itu kan perasaan ya teman-teman, perasaan penasaran, perasaan kepo, itu kan perasaan ya, pengen tahu itu perasaan. Nah, di sini di bisnis online kita harus memainkan apa nih Mbak Balkis bisnisnya? Skincare lah ya, kita ambil skincare. Misalkan di skincare. Mbak Balkis posting skincareku bisa bikin glowing dalam 1 hari. Ini contoh ya, glowing dalam 1 hari. Itu kan bikin jadi, wah apaan nih bisa glowing 1 hari. Nah, di sini kita memainkannya. 80% dari segi cara kita membalas pesan mereka. Dari segi cara kita membalas chatnya mereka gitu. Di saat, ini jujur ya teman-teman, dari chat aja kelihatan gitu.
mana orang yang ramah dan mana orang yang cuek bebek gitu. Gitu mungkin teman-teman gitu yang masih single atau yang udah ada suami juga mungkin kalau misalnya balas chat dari suaminya, oke doang, oh sama Kak doang, itu kan agak wah, kan suami aku gitu ya, cuman balas oh sama Kak doang. Jadi itu sangat berpengaruh. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil seperti itu sangat berpengaruh gitu di teknik closing ini. Jadi dari segi copywriting, cara balas chat dari customer, cross timing yang pas sama masalah target market, pecah telur. Nah, mantap. Jadi dari segi cara balas chat, responnya secepat apa, sebaik apa. Jadi kita mainin nih emosinya customer, dimainin gitu. Di saat mereka baper sama kita, baper di sini artinya nyaman ya, nyaman sama kita, disitulah rasa percaya mereka timbul. Rasa percaya mereka timbul dan akhirnya mereka believe sama kita, percaya sama kita. Oh, ternyata orang ini emang niat jualan nih gitu. Orang ini niat jualan, gue nyaman gitu ya, beli di dia, aku nyaman beli di dia, dan akhirnya ada komunikasi. Ada seringnya komunikasi, order 1 kali, order 2 kali, dan akhirnya jadi customer yang royal, yang repeat order. Nah, di sini kita harus memainkan emosinya customer kita. Pertama dari copywriting, kedua dari segi cara balas chat gitu. Kalau misalkan logika, itu tadi. Logika itu yang kayak gini, kayaknya produk ini bagus deh, beli nggak ya? Nah, itu logika ya. Kalau misalkan gue beli, kayaknya nggak ada manfaatnya deh. Nah, itu maksudnya logika. Tapi kalau misalnya perasaan kayak, wah, sellernya baik nih, atau ini emang stoknya berapa sih gitu kan, kok terbatas banget. Nah, itu emosi, bikin penasaran gitu, teman-teman. Sip ya. Jadi yang harus diperbaiki pertama adalah segi komunikasi kita ke customer nih. Segi komunikasi dan copywriting-nya. Oke, sip. Gimana caranya berpengaruh komunikasi yang kayak gitu? Gimana cara biar jago copywriting? Kasih tahu nggak ya, TI? Oke, Mak. Mungkin nanti aku bakal bahas sedikit gitu ya, Mak Sinta. Untuk copywriting itu sebenarnya yang pertama itu headline-nya sih yang harus kita fokuskan. Judul copywriting-nya gitu. Misalkan dari judul pertamanya kayak yang tadi ya, kalau misalnya yang skincare, glowing dalam 1 hari, itu kan dari judulnya yang paling penting. Isinya baru kita bisa menyesuaikan dengan judulnya gitu. Kalau menurut aku atau saran aku itu dari judulnya dulu, teman-teman. Siap. Nah, ini aku mau teman-teman punya jawaban sendiri, atau boleh sekarang ditulis atau difoto dulu, nanti tulis jawabannya, share di grup ya, atau di grup KBM ya, Thais ya, KBM atau grup apapun yang ada Thais ya, intinya di share, atau ini boleh difoto dulu, atau mau langsung sekarang kalau ada jawabannya boleh. Teman-teman harus tahu dulu kenapa orang harus beli produknya teman-teman. Yang pertama itu, kenapa kamu harus beli produknya aku lah, gitu kasarnya ya. Kenapa kamu harus beli produk aku, bukan ke yang lain? Itu yang pertama yang teman-teman harus fokuskan. Yang kedua, Mbak Balkis langsung jawab sepertinya ya. Langsung mencatat Mbak Balkis ya. Nah, yang kedua, ya kenapa harus beli? Kenapa orang lain harus beli produknya kita? Jadi teman-teman bertanya kepada diri sendiri, kenapa sih customer harus beli produknya kita? Nah, itu harus difokuskan. Nanti ditulis jawabannya, boleh di-share di grup atau ke TIS Japri juga boleh. Nah, yang kedua, kenapa mereka harus percaya dengan produknya kita? Misalkan ini aku kasih contoh ya. Boleh Mak Kuratu jawabnya di kertas atau diketik boleh. Mau jawab di sini juga boleh. Jadi di-spill ya, enaknya apa aja gitu. Nah, contohnya gini, kenapa mereka harus percaya dengan kita? Pertama mungkin karena ada jaminan. Nah, itu ya contoh, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Kenapa kamu harus beli produk aku? Kenapa kamu harus percaya sama aku? Itu teman-teman harus tahu. Misalkan contohnya karena di aku ada jaminan loh, atau kedua di aku banyak diskon loh, atau yang ketiga di aku produknya jarang banget loh ada di orang lain, atau unlimited gitu ya, bahasanya unlimited gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Nanti teman-teman tulis, boleh dirumuskan, dan itu akan menjadi rumus, akan menjadi bahan teman-teman promosi ke customer teman-teman gitu. Jadi lebih enak. Nah, yang ketiga, kenapa mereka harus beli produk kita gitu? Kenapa harus
Aku sayang. Mungkin bisa di-mute dulu ya teman-temannya. Udah Kak Citra. Oke, siap. Maaf ya teman-teman ya, harus di-mute dulu karena biar kita fokus di belajarnya. Nah, yang keempat, kenapa mereka tidak beli produk kita? Nah, ini juga harus tahu nih teman-teman. Pertama, harus tahu kenapa mereka harus beli. Yang terakhir, harus tahu juga kenapa mereka nggak jadi beli. Karena pertama mungkin harga, tadi teman-teman insecure harga ya, atau kedua insecure karena ada ongkirnya, atau misalnya yang ketiga karena produknya nggak terlalu bagus, misalkan ya itu parahnya, berarti teman-teman nggak pede sama produknya teman-teman. Nah, itu teman-teman juga harus tahu kenapa mereka tidak beli produk kita, tidak jadi beli produk kita. Itu harus dirumuskan dulu, harus ditulis dulu. Teman-teman sendiri harus tahu dulu kenapa kira-kira customer nggak jadi beli produk kita. Itu harus difokuskan dulu, dikumpulkan dulu alasan-alasannya gitu. Sip, nanti mungkin ini boleh di-share ya. Aku pengen tahu juga nih teman-teman jawabannya seperti apa biar nanti aku bisa riset. Nah, kayak Mak Sinta nih, nggak masuk target market, betul. Berat di ongkos, betul. Uang nggak cukup, misalkan oke, bisa diterima. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Nah, kenapa orang membeli? Itu pertama karena butuh dan karena ingin. Beda yang butuh sama yang ingin. Nah, incaran teman-teman pertama itu adalah harus orang-orang yang butuh. Pertama, biar kita jadi ada amal jariah ya. Produk kita jadi ada manfaatnya lah gitu untuk orang-orang. Beda sama untuk yang cuma ingin doang. Itu bonus lah untuk kita gitu ya. Dia beli karena ingin doang, ya itu bonus aja untuk kita. Kita harus fokuskan ke orang-orang yang butuh aja. Yang memang butuh, bermanfaat untuk mereka, untuk dijadikan kebaikan untuk kedepannya. Mungkinnya produknya misalkan karena fashion butuh untuk menutup aurat, misalkan contohnya seperti itu. Jadi teman-teman harus cari customer yang memang benar-benar butuh. Dan teman-teman harus cari produk yang memang lagi dibutuhkan. Gitu. Yang lagi dibutuhkan oleh customer-nya teman-teman. Kalau misalkan yang ingin atau yang iseng doang beli, itu sebagai bonus aja dari Allah. Gitu. Jadi kenapa aku pengen teman-teman lebih fokuskan sama orang-orang yang butuh, supaya bisa jadi amal kita ke depannya. Amal soleh kita, amal jariah kita, jadi bermanfaat dalam jangka panjang. Gitu ya, Teis ya? Iya, betul. Jadi bermanfaat dalam jangka panjang lah. Gitu. Dan kita harus fokuskan ke teman-teman yang butuh aja gitu, yang emang benar-benar butuh gitu. Jadi produk kita bermanfaat gitu dalam jangka panjang lagi. Wah, masya Allah. Kalau makanan juga kan itu dalam jangka panjang ya. Misalkan tadi siapa ada yang jualan food gitu ya, makanan. Itu kan kalau misalnya orang nggak makan mungkin bisa sakit. Nah itu kan kebutuhan yang sangat-sangat butuh gitu ya teman-teman. Jadi kita cari customer yang memang membutuhkan produk kita, dan kita membuat produk atau memberikan produk yang sangat bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Sip ya, kita samain dulu frekuensinya gitu kan. Kan nggak selalu dibutuhkan. Sebenarnya kalau bagi aku sendiri, fashion itu sangat dibutuhkan sih. Kalau misalnya menurut aku ya, Thais ya. Mungkin menurut orang beda-beda gitu. Tapi menurut aku fashion itu salah satu hal yang memang kebutuhan aku gitu. Kayak misalnya kerudung. Kayak misalnya orang beli gamis pasti butuh kerudungnya. Orang beli celana pasti butuh atasannya. Betul nggak, Ma Rusti? Ya. Orang beli ciput butuh kerudungnya. Orang beli kerudung butuh ciputnya. Itu kan ciput fashion ya. Nah, jadi menurut aku kebutuhan juga sih kalau kata aku. Perhiasan emas juga nggak selalu dibutuhkan. Nggak selalu dibutuhkan berarti itu hanya orang-orang yang ingin. Berarti itu bonus ya, Mawel. Berarti mungkin saran aku, Mawel bisa fokuskan 2 produk gitu ya, atau misalkan di 3 produk. Dan nanti misalkan yang nggak dibutuhkannya atau yang cuma diinginkannya sebagai bonusnya gitu. Bisa jadi. Tapi bukan berarti yang diinginkan ini salah ya, Teis ya, yang nomor 2 ini salah. Enggak, maksud aku enggak salah. Tapi ini sebagai bonus dan kita bisa memfokuskan ke yang butuh aja gitu. Kalau snack cemilan butuh apa ingin ya? Kalau aku pribadi butuh sih sama Rusti. Kalau aku pribadi snack butuh untuk cemilan di kantor karena anak-anak SBO suka ngemil. Siap. Jadi bukan berarti yang ingin tadi ini, yang nomor 2 bukan berarti salah ya teman-teman, tapi maksud aku kalau yang butuh kan itu lebih, berarti butuh banget nih, manfaat banget gitu ya. Bukan berarti yang ingin gak bermanfaat juga gitu. Nah, next step-nya
temukan hot button. Ada yang udah tahu belum hot button itu apa, teman-teman? Ayo, ada yang tahu belum? Hot button itu apa sih? Kalau sembako jelas butuh banget, Mak Dian. Sembako kebutuhan juga. Nah, kalau hot button ada yang tahu nggak? TI sendiri tahu nggak nih hot button? Kalau misalnya udah tahu, tapi jangan kasih tahu ya, ngangguk aja TI setelah tahu. Belum tahu, oke, nggak tahu Kak, siap, belum. Nah, hot button itu adalah teman-teman sudah tahu ya pasti. Kalau misalkan di dalam otak kita itu ada yang namanya otak reptil. Otak reptil. Jadi otak reptil ini yang menggerakkan kita mau ngelakuin apa? Mau beli misalkan, kamu harus beli produk ini, itu yang menggerakkan otak reptilnya kita. Itu ada sering banget Mak Muri bahas mungkin di kelasnya Mak Muri. Kalau teman-teman udah yang pernah ikut kelasnya Mak Muri ya. Jadi otak reptil ini adalah yang menggerakkan kita. Mau beli atau enggak, mau ngelakuin ini atau enggak, mau pergi ke sini atau enggak, mau ngambil produk ini atau enggak, itu yang namanya otak reptil. Nah, di otak reptil ini ada kalau sebutan bisnisnya atau teknik closing-nya itu hot button. Jadi kita harus temukan nih hope-nya, atau hope itu artinya harapan. Harapannya customer setelah pakai produk kita itu apa? Harus ada. Teman-teman harus ngerumusin itu. Misalkan harapan setelah membeli fashion dari Malilis misalkan ya. Harapannya bisa kepake lama. Itu kan harapan ya. Kedua, harapannya bisa gak bolong selamanya misalkan kainnya, itu kan harapan dari customer. Nah, teman-teman harus tahu dulu harapan dari produknya teman-teman itu apa. Yang kedua, temukan need, kebutuhannya customer teman-teman, atau kepengennya tuh apa sih gitu mereka tuh. Misalkan sekarang lagi musimnya apa ya, yang lagi musim banget itu jam tangan misalkan ya, jam tangan. Nah, itu kan kebutuhan supaya bisa lihat waktu, lebih gaya. Nah, kita harus temukan dulu kebutuhannya customer-nya kita di otak reptilnya itu. Mereka harus bergerak gitu otak reptilnya. Yang ketiga, kita harus temukan problemnya, masalahnya. Misalkan mereka aku butuh TV karena masalahnya aku nggak punya TV di rumah, gitu kan? Harapannya setelah aku punya TV ini langgeng gitu. Lama jangkanya. Nah, gitulah konsep sederhananya, analoginya gitu. Jadi teman-teman harus temukan atau tentukan dulu 3. Hope, harapan dari produknya, need, apa yang dibutuhkan sama customer. Jadi pas saat customer datang tuh jangan ujuk-ujuk ditawarin produk gitu ya. Misalnya ujuk-ujuk, oh ini Kak, ini harganya segini. Itu agak bikin shock gitu ya. Tapi digali dulu, ini kebutuhan customer, ini masalahnya, dan ini solusinya gitu. Jadi harus solutif kepada customer. Nah, ciri-ciri orang yang mau closing atau customer yang mau closing, semua berhubungan dengan CS, betul, dan customer, betul, teman-teman. Nah, ketahui ciri-ciri orang yang closing. Yang pertama, itu dia udah antusias. Pas pertama chat udah antusias. Misalkan teman-teman ada yang chat antusias, jangan langsung, ini mah paling antusias di depan doang, tapi nggak closing. Nah, itu salah ya mindset-nya. Afirmasinya, harapannya harus baik-baik dulu. Pertama, kalau customer datang ke kita dan antusias, itu ciri-cirinya mau closing loh. Aku jamin, berapa persen ya? 75% lah dia closing. Kalau misalnya dia antusias banget nih ngechatnya. Kayak, Kak, berapa nih? Nah, itu kan antusias ya. Yang kedua, dia banyak tanya. Teman-teman jangan netting, jangan negative thinking sama ada bunyi sinyalnya ya. Tiap antusias baca harga langsung jelek hilang. Oke, Malila siap. Nah, yang kedua yang banyak tanya nih, Misalkan udah harganya berapa nih? Oh, dikirimnya kapan? Produknya bahannya apa? Itu kan banyak tanya. Teman-teman jangan netting, jangan negative thinking kayak ini banyak tanya nggak jadi. Nggak akan digubris. Kayaknya cuma nanya-nanya doang. Nah, jangan berpikiran kayak gitu dulu. Karena ciri-ciri yang closing itu banyak tanya di awal, bisa jadi closing di akhir. Atau enggak closing di hari H, tapi bisa closing di 1 minggu kemudian. Ini pernah terjadi di SBO, teman-teman. Jadi gini ya ceritanya. Aku mau cerita sedikit ya, Teh Isya, boleh ya? Jadi gini ceritanya. Nah, justru enak yang bawel, bener. Harus banyak bawel gitu, harus senang dapat customer yang bawel gitu. Jadi gini, ada bulan Desember lalu, ada customer SBO yang datang nih ke kita. Ya, datang, tanya-tanya, antusias banget.
setelah Januari dia tak kunjung closing gitu ya, nggak closing nih mbaknya, kemana ya gitu ya. Ini customer SBO yang real life ya Mbak ya, aku cerita kejadian nyata gitu. Januari mbaknya kemana ya ini. Nah ternyata minggu kemarin di bulan Februari ya di minggu awal Februari tiba-tiba mbaknya transfer tanpa bilang apa-apa dulu gitu, tanpa mbak aku mau transfer ya, enggak, tiba-tiba ngirim bukti TF dan transfer gitu, akhirnya closing. Artinya yang belum tentu yang banyak tanya dan menghilang itu nggak jadi closing gitu teman-teman. Afirmasinya aja dikuatin atau misalnya bisa di follow up. Tapi customer yang kemarin yang SBO itu kita benar-benar kayaknya emang nggak jadi gitu ya, emang nggak jadi mbaknya mungkin karena ada kebutuhan lain. Tapi ternyata di bulan Februari kemarin saat dia ngechat awalnya di bulan Desember dan akhirnya closing di bulan Februari, itu kita semua satu kantor bersyukur. Masya Allah, ini mbak yang Desember akhirnya closingnya di Februari. Jadi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Di saat ada customer yang banyak tanya, nah betul Madian, positif aja. Pepet terus gitu kan. Di saat banyak tanya di awal tapi nggak closing atau menghilang, itu pasti closing di bulan-bulan selanjutnya. Gitu. Dan itu kejadian real gitu di SBO. Gitu teman-teman. Oke, agak capek juga ya ngomong terus. Aku mau nafas dulu. Izin nafas dulu. Nah, yang ketiga itu menghubungi berkali-kali. Nah, kan ada tipe yang banyak tanya seharian tapi besoknya menghilang. Ada yang kayak gitu. Ada yang tipenya terus-terusan ngechat setiap hari. Kayak hari ini ngechat, tapi nggak seharian tuh. Misalnya 1 kali, tapi besoknya ngechat lagi. Besoknya ngechat lagi. Nah, itu pasti closing kalau menurut aku ya. Pasti Mas Siti minum dulu Kak. Oke. Ya. Belum ada minum nih Mas Siti, nggak disediain minum. Nggak ada yang bercanda. Nah, menghubungi berkali-kali gitu. Terus-terusan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, ini pasti closing, dijamin closing deh pokoknya. Jadi jangan gimana ya? Jangan netting dulu, jangan ini tanya-tanya doang, udah pergi gitu ya. Kalau tanya-tanya doang, enggak teman-teman. Ada waktunya. Buktinya kemarin di SBO benar itu 2 bulan baru closing di bulan Februari kemarin, dan kita meramaikan sekantor gitu. Apresiasi, wah akhirnya closing nih di bulan Februari gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi yuk kita samain dulu frekuensinya, kita samain dulu mindsetnya. Kalau misalkan yang tanya-tanya di awal itu bukan berarti nggak akan closing, tapi pasti mereka closing. Mungkin lagi ada kebutuhan lain dulu juga gitu. Positive thinking aja ya Kak, betul Mbak Rosa. Buat BT dan siap-siap diblokir gak sih Mbak sama CS? Enggak sih kalau di SBO. Oke, nah ini sebenarnya salah satu hal yang paling sering aku sampaikan di kelas SBO atau mungkin sama Teh Salwa ya, Kak Salwa yang teman-teman udah tahu, Kak Salwa, Kak Novi, siapa lagi yang sering muncul tuh? Siapa lagi ya? Muri mungkin ya yang paling sering. Ini 3 jenis tipe pembeli. Itu harus teman-teman tahu banget. Tadi aku sempat lihat ada Manadia ya, mungkin Manadia udah tahu juga di kelas WhatsApp marketing kemarin tentang hal ini. Nah, customer itu nggak semuanya bisa dijualin. Customer itu nggak semuanya bisa di-treatment dengan cara yang sama. Di-treatment di sini artinya diolah, dikelola atau dilayani dengan cara yang sama. Itu nggak bisa teman-teman. Karena customer ada 3 jenis. Ini boleh ditulis juga ya teman-teman, boleh ditulis atau misalkan mau di foto boleh. Jadi customer itu ada yang cold, ada yang warm, dan ada yang hot. Jadi nggak bisa kita treatment semua customer dengan cara yang sama. Nih, kalau misalnya yang cold kan itu orang-orang yang baru tahu kita lah, atau masih jadi netizennya kita gitu. Masih jadi netizennya kita, tapi tiba-tiba langsung ditawarin produk. Itu kan nggak mungkin gitu ya. Karena kita harus ada step by step-nya, harus ada treatment yang berurutan gitu. Misalkan yang orang-orang cold ini ada orang-orang yang tahu nih kita jualan, tapi dia belum mau gitu. Belum mau beli, ya Allah siapa gitu. Kita baru kenal aja gitu. Nah, orang-orang yang cold. Jadi teman-teman harus bedakan antara orang yang cold, warm, dan hot. Nah, kalau misalkan orang-orang yang warm, customer yang warm, itu orang-orang yang kepo. Yang kepo, yang tadi tanya-tanya ya, datang, tanya-tanya. Udah mau tapi belum tentu mampu, belum tentu beli. Nah, bisa jadi dia itu closing-nya di 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, itu sabar aja teman-teman, atau di 1 hari kemudian. Sabar, asalkan jangan
kitanya jadi jutek, kitanya jadi bad mood. Ini kok nanya-nanya terus tapi gak beli jadi bad mood. Nah, itu kan ke customer-nya jadi bawa aura yang tadi, yang emosi tadi ya, yang 80% emosi. Jadi ikutan bad mood gitu customer-nya. Ini sellernya gue nanya-nanya kok dia bad mood gitu. Jadi malas ke customer-nya gitu. Jadi walaupun customer yang warm ini cuman tanya-tanya, ya tetap kita layanin gitu. Cuman kepo tetap kita layanin gitu. Nah, yang ketiga itu ada customer yang hot, yang emang sudah mau repeat order sama kita, yang emang udah tentu mau, mampu gitu ya, udah sering repeat order. Nah, ini bebas deh mau diiklanin seperti apa juga gitu, mau di treatment seperti apa juga, mau ditawarin apapun juga pasti mau gitu orang-orang yang hot. Jadi kita sepakat ya, TIIs dan teman-teman semuanya, kalau misalnya customer itu nggak semuanya bisa di treatment dengan cara yang sama atau dilayani dengan cara yang sama. Kita harus datang cold. Oh, berarti cara treatmentnya yang seperti ini. Gitu. Misalkan ada lagi Mbak Suci datang udah yang hot banget ya, ini mah udah beli banget sering gitu kan, kita langsung bisa tawarin apapun juga bisa ke Mas Suci ini gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih customer yang cold, warm, dan hot gitu. Sip. Nah, membuat penawaran menarik banyak pelanggan gitu. Nah, ini penawaran-penawaran kayak penawaran gratis, penawaran bonus, atau penawaran waktu terbatas, itu kayak waktu terbatas tuh diskonnya cuma 3 hari. Ya, itu contohnya ya, diskonnya cuma 3 hari, ayo beli sekarang, misalkan gitu ya. Atau penawaran paket itu seperti paket bundling. Misalkan siapa ya tadi, aduh, Balkis aja deh, Balkis tadi udah share belum produknya apa, Ma? Aku mau jadiin contoh dulu nih. Balkis boleh di kolom. Produknya apa, Balkis? Herbal propolis. Oh, oke. Herbal propolis ya. Misalkan kita bikin penawaran paket bundling. Misalkan beli herbal propolis dapat apa ya yang misalkan dapat apa ya yang berhubungan sama herbal. Obat apa misalkan ya, itu kan paket bundling. Paket yang penawarannya itu paket. Jadi ada 2. Balkis tetap jualin herbal propolisnya, tapi dengan ada bonus apa? Misalkan dengan bonus yang berhubungan dengan herbal juga atau dengan kesehatan juga. Nah, ini sebagai bonus sebenarnya si yang satu ini. Tapi kita masukkan sebagai paket bundling. Jadi orang-orang tahunya, oh dapat ini, beli ini, dapat ini juga loh. Padahal itu sebagai bonus aja kecil gitu. Tapi mereka tahunya, oh bisa dapat 2 gitu. Nah, itu adalah penawaran paket namanya. Ada penawaran garansi ya, tadi kayak jaminan gitu. Nah, gamis bundling Bergo, betul banget. Misalkan kerudung bundling Ciput, nah itu penawaran paket. Nah, terus, sorry nggak kelihatan di aku, ada penawaran diskon menggoda ya, kayak misalkan wah menggoda cuma diskon 99%. Kan itu menggoda banget ya. Padahal 99% itu harga aslinya berapa gitu, harga asli produknya. Dan ada penawaran hadiah lebih tinggi gitu. Misalkan produknya herbal propolis, misalkan contoh ya ini Mbak Balkis, contohnya 100.000 misalkan harganya. Nah, kalau misalkan beli herbal propolis sekarang bisa dapat cashback 100.000 juga gitu. Jadi seolah-olah gratis, padahal itu teknik jualannya aja gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, teknik closing terbagi menjadi 3 nih, teman-teman. Ada yang upselling namanya, kedua cross selling, yang ketiga down selling. Teman-teman, aku izin dulu ambil napas ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi teknik closing itu terbagi menjadi 3. Ada yang upselling, cross selling, dan down selling. Mungkin dari teman-teman. Oke, Mbak Daisy, terima kasih. Minum dulu Kak Matita. Oke, Matita, terima kasih sudah perhatian kepada aku gitu ya. Gak ada minum di sini. Nah, teknik closing terbagi menjadi 3, upselling, cross-selling, dan non-selling. Dari teman-teman ada yang pernah dengar nggak? Atau pernah dengar selewat gitu di konten Instagram gitu atau apa? Pernah Mbak? Oke. Mbak Daisy ya, selewat. Oke, siap Mbak Daisy. Karena sangat semangat mau berbagi ilmu ya Mbak. Insya Allah Ma'asa, semangat banget. Sore-sore gini ya kita kumpul belajar bareng-bareng. Matita pernah selewat Kak, oke. Jadi upselling itu adalah salah satu teknik closing yang sistemnya tuh seperti ini teman-teman. Misalkan Mak Sinta itu datang ke aku mau beli buku 1
gitu, mau beli buku 1. Nah, tapi aku nggak puas nih, Mak Sinta cuma beli 1 gitu ya. Aku tawarin lagi buku yang lain gitu. Aku tawarin lagi buku yang lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu namanya upselling. Jadi ditawarin produk lain dengan harga yang bisa jadi lebih tinggi gitu. Yang kedua, cross selling. Nah, mungkin ini teman-teman yang tadi yang soal bundling juga ya. Misalkan produknya fashion, jualannya gamis, tapi ada kerudungnya juga. Nah, di cross selling saat Mabalkis datang ke Citra, mau beli gamis, Citra tawarin lagi nih Ciput. Nah, itu namanya cross selling. Jadi yang bersinambungan, produk yang bersinambungan, yang nyambung gitu. Di saat kita beli gamis, otomatis kan orang itu butuh ciput juga ya, atau butuh kerudung lah intinya. Butuh kerudung, nah itu namanya cross selling. Jadi ditawarin produk yang bisa nyambung sama produk yang pertama dia beli gitu. Pernah belajar teknik closing. Kalau produknya nggak berkesinambungan, boleh Mbak? Boleh banget dong Mbak Daisy. Misalkan beli buku, ditawarin produk lain, itu it's okay. Jadi nggak harus berkesinambungan juga. Gitu. Sebentar, ini tadi ada yang tanya ya, kalau tiap saya bikin status WA, ada beberapa kontak yang selalu ngikutin, and lihat status saya, Kak, dan potensial bisa jadi target market tapi nggak pernah komen, atau tanya-tanya, gimana caranya biar mereka kepo dan japri, gimana cara treatmentnya. Nah, ini teman-teman, di saat kita, sorry ya, ini melenceng dari yang teknik closing dulu, aku mau bahas yang lagi tanya dulu. Jadi gini teman-teman, di saat kita bikin story, dan ada yang nonton, dan kita cuma mantengin aja, dia kapan ya replay gitu kan, dia kapan ya bales, itu menurut aku nggak salah, tapi kurang tepat. Nah, kalau misalkan siapa tadi yang tanya ya, aku lupa, misal maknya udah bikin story, terus ada orang yang lihat potensial, kayaknya nih orang lihat terus, tapi nggak replay, itu berarti kitanya yang harus action, kitanya yang harus gerak, ya Teis ya. Jangan mau nungguin orang terus nge-replay, tapi kitanya coba yuk replay. Kita sendiri yang replay duluan gitu ke orang itu. Replay statusnya apa aja, misalkan dia bikin status apa, kita replay. Atau misalkan dia lagi nggak bikin status nih, kita japri aja, SKSD gitu kan. Assalamualaikum Mbak, kita udah berapa bulan nih satu kontak gitu kan. Itu berarti harus dari kitanya yang action. Jangan kitanya yang nunggu aja, kapan nih orang nge-replay ya, kapan nih orang ngechat ya, itu kan lama. Kalau misalnya kita emang mau cepet-cepet dan kita sudah merasa orang itu potensial, udah sering lihat story kita, ya kita duluan yang action gitu. Kita duluan yang oke, aku japri nih orang gitu kan. Aku japri, kita ajak ngobrol, atau dia bikin status kita replay gitu kan. Nah, itu kan ada satu komunikasi ya. Jadi kitanya yang action duluan. Jadi jangan nungguin siapa orang itu replay gitu. Gak langsung aku tawarin jualan. Oke. SKSD nggak apa-apa gitu ya Mbak? Nggak apa-apa dong. SKSD demi Maol Shop itu harus SKSD. Kalau kata Mamuri, Maol Shop itu harus sok kenal, sok dekat supaya customer-nya juga ngerasa nyaman sama kita gitu. Boleh SKSD, boleh banget. Nah, jadi melenceng ke story WhatsApp ya ini. Nah, gitu. Jadi jangan nungguin orang lain replay story kita gitu ya. Tapi ya kita juga action gitu. Replay story dia atau chat duluan itu it's okay menurut aku. Gak ada ikhtiar yang sia-sia. Oke? Siap. Nah, yang selanjutnya down selling. Tadi kan cross selling ditawarin produk yang bisa bermanfaat juga gitu. Kayak misalkan beli kerudung, ditawarin gamis. Nah, gitu. Kalau misalnya down selling itu, nah ini biasanya orang-orang yang tadi yang pengennya gratisan, teman-teman. Yang pengennya gratisan atau yang pengennya harganya tuh murah. Nah, misalkan contoh lagi ya, siapa nih? Mak Siti Rodiah. Misalkan Mak Siti Rodiah bisnisnya apa nih Mak Siti? Boleh di-share? Mak Siti Rodiah bisnisnya apa nih? Lagi mengetik kayaknya ya Thais ya. Iya, Produk skincare. Oh ini, skincare ya Mak Siti ya. Waduh Mas Siti, sore-sore cantik. Masya Allah. masih semangat. Nah, misalkan Mak Siti skincare nih, toner ya, misalkan toner ya, ada tonernya. Nah, ternyata toner ini terlalu mahal di matanya customer-nya Mak Siti. Tonernya terlalu mahal. Nah, down selling itu menawarkan produk yang lebih murah daripada produk tonernya Mak Siti. Misalkan day creamnya nih lebih murah. Nah, tawarinlah day creamnya gitu. Jadi down selling ini adalah strategi menawarkan produk yang lebih murah daripada produk yang pertama kita tawarin, yang katanya mahal gitu. Kata customer mahal, kita tawarin deh yang lebih murah gitu. Gitu Mak Siti. Misalkan produk Mak Siti yang paling mahal apanya nih? Device-nya.
Gimana? Apanya? Alat-alat. Oh, alatnya. Misalkan nih, alatnya mahal. Ya udah Mbak, kalau misalkan alatnya mahal, bisa pakai alat yang murah dulu, beli di Borma. Nah, mending beli dulu aja krim-krimnya gitu kan, itu down selling ya. Nawarin yang lebih murah misalkan Mas Siti gitu. Jadi sebelum ke alatnya, misalkan alatnya bisa beli nanti deh, pakai alat yang di rumah dulu aja, pakai misalkan pakai koas atau apa pakai tangan langsung gitu kan. Kita tawarin krimnya atau tonernya langsung. Jadi di down selling ke yang lebih murah. Misalnya ada produk apa lagi nih yang bisa jadi aku jadiin contoh. Makasih ya Mak Siti ya. Aduh, cantik tenan nih Mak Siti. Masya Allah. Malah masih kakak. Kapan ada? Siapa lagi nih? Ma Rusti. Misalkan contohnya produk apa nih? Peralatan dapur. Oke, Mak Nurliana duluan ya, peralatan dapur. Misalkan Mak Nurliana nawarin wajan yang besar banget nih. Harganya di 150.000 misalkan. Ternyata customernya, oh kemahalan nih wajan 150.000. Nah, di down selling lah. Sama misalkan wajan yang ukurannya lebih kecil, yang harganya 20.000 gitu, yang sekali pakai misalkan berapa kali gitu kan. Nah, itu customer nggak peduli. Yang penting dia dapat yang lebih murah gitu, yang lebih murah daripada produk sebelumnya. Yang penting manfaatnya sama gitulah intinya. Kayak gitu teman-teman. Kalau properti itu properti seperti apa ya, Ma Yuli? Boleh on mic juga boleh, Ma Yuli. Misalkan properti seperti apa nih? Nah, sambil nunggu Ma Yuli, mungkin ya kita langsung next juga ke kebanyakan produk frozen yang banyak down selling teh. Oke, perumahan KPR. Oh, I see. Interior ya, lebih ke interior atau apa ya propertinya? Thais, menurut Thais apa ya? Artinya fisiknya, Mak, bukannya interior desainnya, perumahannya, kafling. Iya betul nggak? Oh, oke, kafling atau perumahan. Misalkan propertinya itu kayak batu bata gitu ya, atau gimana Mak Yuli? Aku takut salah nih. Wah, di kolom chat kafling dan perumahan. Oh, properti itu rumahnya, rumah siap huninya. Oh, I see. Berarti misalkan gini, Mak, kalau misalkan down selling unit rumah ya, satu unit rumah, misalkan Mak Yuli lagi tektokan sama customer. Sorry, ada motor dulu. Ini aku lagi di kantor, di taman, jadi agak berisik ya teman-teman. Nah, misalkan Mak Yuli mau jual satu unit rumah, yang satu rumahnya itu ada 3 kamar, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu misalkan. Tapi menurut customer-nya terlalu mahal nih Mbak, gitu ya. Aku mau ada yang lebih murah lagi. Nah, misalkan di down selling ke rumah yang ada kamarnya tetap 3, tapi kamar mandinya 1. Nah, itu kan di down selling ya, yang lebih murah, tapi manfaatnya atau fungsinya ada yang berkurang sedikit nih. Jadi misalnya kamar mandinya berkurang 1, tapi ruang tamunya tetap 1 juga. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi kita tawarin yang lebih murah, tapi ada beberapa fungsi atau manfaatnya yang kelebihannya yang hilang gitu, misalkan. Penurunan tipe rumah, betul, mana dia Bella. Kalau susu kurma gimana Kak? Wah, banyak banget yang minta contoh ya. Kalau susu kurma misalkan, teman-teman maaf ya, aku izin sebentar dulu. Oke, nah kalau susu kurma, misalnya susu kurmanya itu per liter atau gimana nih Mak Rauzatul? Nah, ya betul, ukurannya lebih kecil misalkan, atau misalkan susu kurma yang 10 liter, tapi terlalu mahal. Nah, tawarnya ke yang 8 liter. Jadi di down selling ke yang lebih murah gitu. Tapi ada sedikit pengurangan di manfaatnya atau fungsinya gitu. Nah, betul, jumlah orangnya dikurangin. Sip. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Aku feel free banget kalau misalnya teman-teman ada yang tanya dulu, boleh. Sip. Nah, penyebab gagal closing, nah, biasanya itu pertama kurang mengedukasi. Kita kurang mengedukasi value produknya kita, produk yang dijual. Jadi customer juga bingung nih, sebenarnya kelebihan atau value-nya produk ini apa gitu, tanpa kita kasih tahu dulu. Makanya di saat customer datang, chat datang nih teman-teman, jangan dulu langsung mau beli apa, nih ini harganya segini, jangan dulu kayak gitu. Tapi kita tonjolkan dulu value-nya produk kita, fungsi produknya kita gitu, manfaatnya. Tadi aku sempat bahas juga ya di awal, aku tekankan harus tonjolkan value-nya, manfaatnya apa, kelebihannya apa gitu. Itu udah pasti ya teman-teman ya. Yang kedua, pelayanannya yang buruk. Nah, kenapa closing gagal? Pelayanannya yang buruk. Tadi ya, kita mainin emosinya atau perasaannya customer.
Karena closing itu 80% emosi, 20%-nya logika gitu. Jadi kita mainin dulu nih. Bikin dulu customer-nya nyaman. Baper lah gitu ya sama kita. Bikin customer-nya baper sama kita, nyaman sama kita gitu. Yang ketiga, tidak percaya diri tadi. Nah, saat ada bilang customer ada yang bilang mahal, kita malah jadi ya udah nggak apa-apa deh emang mahal. Nah, itu kan nggak percaya diri, artinya kita nggak percaya sama produknya kita. Padahal dengan harga segitu, di balik harga segitu, produk kita memang worth it gitu, memang kualitasnya bagus, manfaatnya banyak gitu. Jadi ya hal yang pertama itu kita harus percaya diri dulu sama produknya kita. Yang keempat, terburu sama nafsu closing, pengen buru-buru closing gitu ya. Saat customer datang baru 1-2 menit chat, langsung pengen buru-buru closing aja, langsung ditawarin aja. Tapi harus ada treatmentnya dulu gitu, kasih tahu dulu kelebihannya apa kayak tadi ya, terus pelayanannya gimana gitu, step by step. Kak izin maghrib di sini, oke Mak, Galeri Naladipa boleh. Nanti mungkin ada recordnya ya Thais ya, di share recordnya. Iya, Nah, siap. yang ke-5 terlalu kaku, yang ke-6 kurang menggali kebutuhan pembeli. Tadi ya kayak tadi, yang hope, need, and problemnya customer kita itu apa, digali sampai dapet banget tuh gitu. Sip. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku ada rekomendasi 418 contekan teman-teman yang bisa teman-teman contek gitu ya, yang bisa teman-teman apa ya namanya, yang bisa teman-teman lihat lah gitu, nyontek kalau lagi ujian sekolah kan nyontek ya, yang bisa kalian teman-teman contek untuk dijadikan bahan pertanyaan kepada customer. Yes, aku ada sebenarnya. Banyak banget tadi. Berapa tadi? Gimana? Banyak banget tadi. 418 contekan. Jadi pertanyaan yang siapakah yang bisa teman-teman ajukan ke customer gitu. Aku mau share sih, tapi nanti di akhir aja kali ya. Kalau misalnya teman-teman, oh aku udah order. Oh, Mak Mira udah pakai ya berarti ya. Udah order. Oke, siap. Nih. Oke, di slide terakhir boleh deh Thais yang bacain. Ada salah satu kata-kata. Rahasia, Boleh. rahasia closing yang terpenting adalah selalu asumsikan jika customer akan membeli produk dari Anda. Nah, Ini lebih ke ini ya, afirmasi yang baik gitu ya. betul. Di saat customer pertama kali datang nih Thais, kita harus yakin, oh berarti customer ini bakal closing. Karena dia udah datang sama kita. Dia udah datang ke kita, berarti dia udah mau closing. Jadi jangan kayak tadi ya, baru tanya-tanya doang, udah, ini paling tanya-tanya doang. Itu kan afirmasinya jelek ya. Nah, tapi kita harus pasang afirmasi atau mindset di saat siapapun, customer bentuk apapun, customer jenis apapun datang ke kita pasang afirmasi, oh dia pasti closing. Gitu. Harus ada asumsi seperti itu, Teh. Nah, tadi aku sempat bahas tentang yang 418 contekan, aku mau kasih sedikit deh ke teman-teman. Nah, tadi Mak Mira udah sempat baca-baca yang 418 contekan ini. Keren banget Mak Mira. Nah, lagi baca-baca juga. Oke, siap. Mantap banget Mak Mira. Nah, ini di sini teman-teman bisa dapat 418 contekan pertanyaan yang bisa teman-teman ajukan ke customer nih. Kalau misalnya customernya ada yang alasan doang gitu ya, tanya-tanya terus alasan doang nggak jadi beli, bisa langsung contek ke sini. Gimana cara balesnya supaya customernya tetap mau closing sama kita. Jadi sampai benar-benar mengikat hatinya customer atau bikin mereka tuh benar-benar sama kita aja gitu. Benar-benar mereka tuh sama kita aja, nggak kemana-mana. Dan di sini ada jawabannya gitu, caranya, triknya. Nih, sebanyak teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau contekannya boleh banget. Mungkin lewat Thais atau nanti Thais share di grup ya. Gimana cara dapetin contekannya. Contekan udah kayak ujian ya. Udah kayak ujian teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa dapetin 408. Mau Kak contekannya? Boleh, Mak Isni. Nih aku share ya Teh Citra ya. Oh, boleh. Nah, buat teman-teman yang mau boleh langsung ke link ini nih. Nah, Yang aku share. Coba aku klik deh. Nyambung nggak ya? Banyak banget ya Teh Citra, 418 contekan tuh. Aduh, Bang Husna. Oh, boleh nih langsung ke linknya Bang Husna ya. Bisa langsung di situ. Sebenarnya ini nggak terlalu mahal ya kalau menurut aku ya teman-teman contekan ini, karena
418 loh pertanyaan yang bisa teman-teman contek buat customer, dan harganya di under 100.000 ya, Thais ya? Iya. Ya, jadi ini rekomendasi banget. Kalau misalnya aku nggak maksa untuk teman-teman pakai contekan ini juga, enggak. Cuman aku merekomendasikan teman-teman untuk pakai contekan ini gitu. Karena supaya lebih mudah lah di saat customer ada yang gini harus kayak gimana nih, tinggal nyontek aja gitu ke sini gitu. Aku merekomendasikan. Beli nih Teh Citra. Berapa Kak? Oke. Okay. Mak Umu masuk grup apa nih? Mak Umu di KBM atau di grup apa nanti? Teh Is share atau linknya boleh di-share balik Teh Is, link yang tadi. Oke. Siap. Nah, jadi aku tidak memaksa teman-teman untuk pakai contekan ini juga, enggak. Tapi aku merekomendasikan supaya teman-teman lebih mudah aja gitu. Lebih mudah ketika ada customer yang rewel atau apa, bisa langsung contek ke sini nih, gimana caranya gitu. Sip. Tuh Mak Fitri tanya tuh. Itu. Udah di-share linknya ke apa? Ke bisa chat di grup aja ya mungkin ya Thais ya. Nanti Thais share ulang. Gitu. Jadi ini rekomendasi banget kalau kata aku, apalagi terutama teman yang nggak mau ribet ya ngurusin misalkan kerewelan customer, bisa nyontek sini. Gimana cara jawabnya gitu. Bismillah deh, aku rekomendasiin banget. Nah, kalau misalnya dari aku segitu aja sih teman-teman. Sore hari ini, Masya Allah, harusnya 1 jam ya, tapi 1 jam lebih, it's okay. Masya Allah, aku apresiasi banget untuk teman-teman yang udah semangat banget di sore-sore kayak gini, di saat orang lain rebahan, di saat orang lain lagi, Mak Dian lagi ngapain? Mak Dian nih, semangat banget, kayaknya segar banget. Di saat orang lain mungkin lagi tidur sore, tapi kita di sini belajar bareng-bareng, cari ilmunya, cari gimana caranya kita upgrade skill kita, naik level, buat skill up, dan lain-lain. Wah, keren banget. Sukses buat semua teman-teman yang udah hadir hari ini. Bisnisnya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan segala urusannya. Dan untuk Thais juga sehat-sehat ya, kita semua sehat-sehat. Yang dari kantor SBO, teman-teman semua juga sehat-sehat. Untuk para Maos Shop se-Indonesia gitu ya. Salam juga dari Mak Muri Handayani. Dari teman-teman SBO yang lainnya, semoga teman-teman sehat selalu. Ya, Mak Dian, Mak Dini, Mak Sundari Pratiwi, Masya Allah, keren-keren semuanya. Terima kasih Kak Citra, dengan senang hati. Nanti kita ketemu lagi di next event, mungkin ya teman-teman, di next webinar. Nah, untuk tadi aku remind lagi, untuk contekan ini, aku rekomendasiin banget teman-teman pakai contekan ini, 418 contekan. Teman-teman bisa lihat gimana caranya ngajuin pertanyaan yang bikin customer tuh akhirnya closing sama kita. Nah, sip. Nanti Teh share ya di grupnya. Oke, Teh Citra. Gimana cara dapetin contekannya. Wah, Masya Allah. Oke, dari aku segitu aja sih, Teh Is. Sip. Iya, makasih banyak ya Teh Citra, ilmunya daging banget. Masya Allah, Nanti terima kasih. lagi webinar buat di KBM ya. Oke, baik. Oke, makasih juga buat teman-teman yang udah ikut di webinarnya hari ini ya. Banyak banget yang udah ikut KBM tapi belum punya waktu ikut webinar. Teman-teman di sini nyempetin waktunya gitu. Makasih banget pokoknya buat teman-teman. Semoga ilmunya bisa teman-teman praktekin di rumah ya. Amin, amin. Semoga bisnisnya sukses. Amin ya Allah, Masya Allah. Ya, amin. pokoknya Allah mudahkan segala urusan teman-teman ya. Nah, aku mau reminder lagi ya nih buat teman-teman, takut tadi linknya ketumpuk gitu, booknya ya. Yang mau e-booknya boleh. Oke, ini ya. Oke. Oh, oke. Boleh share PowerPoint dikit yang tadi materi ya, Mak Ratu. Oke, siap. Aku share ya. Oke. Dah, teman-teman. Kalau dari aku segitu aja. Mungkin dari TS ada penutupan juga. Sip. Ya, udah. Makasih banyak ya, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat contekannya ada di grup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di grupnya ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Warahmatullahi SG ini. wabarakatuh, Mbak.